Kamera roll and halo, gua Erwin Wu dan ini adalah monolog gue. Jadi sebenarnya nama gua tuh Erwin doang sebenarnya. Makanya sekarang lagi branding pakai nama Erwin Wu gitu karena terakhir ada kejadian gua kan nulis film gitu yang udah tayang Sabar Ini Ujian gitu. Nah di IMDb reviewnya itu tertulis nama penulisnya bukan Erwin gitu, orangnya ngira Erwin Arnada. Erwin Arnada itu produser majalah apa gitu kalau nggak salah, penulis juga gitu. Jadinya dari situ dikasih saran lah gitu sama teman-teman, sama Ko Ernest gitu, kayaknya mulai branding nama belakang gitu kan, buat branding aja intinya. Akhirnya dipilihlah nama Erwin Wu gitu untuk penulisan. Gua mulai karir stand up itu dari 2012 saat gua kerja kantoran gitu. 2012 nyoba stand up ya sampai sekarang jalan 9 tahun berarti. Banyak yang nggak kenal mungkin, dan ya nggak apa-apa juga gitu, karena kalau banyak yang kenal gue juga kaget gitu, tahu dari mana gitu kan. Makanya kadang kayak apalagi di masa covid kayak gini kan banyak teman-teman komik tuh ngeluh gitu, aduh gara-gara covid gitu sepi job gitu. Gue juga pengen ngeluh kayak gitu, cuma kayaknya kurang kuat alasannya karena sebelum corona juga udah sepi job gitu. Jadi kayaknya nggak bisa buat ngeluh kayak gitu. Jadi ya udahlah, diem aja di rumah nontonin temen-temen kerja gitu kan. Nonton aja. Jadi ya udah, tapi tetap senang stand up lah gitu intinya, dan udah 2 kali jalan tour juga. Sama gue sih nggak nyangka gitu kan, ada di titik sekarang lah gitu, kerja sebagai stand up comedian dan lagi bangun karir di penulis juga. Karena kalau diinget-inget kayaknya emang gue suka kerjaan kayak gini aja. Di kantoran gue juga nggak suka karena secara akademis juga gue ya bisa dibilang orang bodoh ya bodoh gitu secara akademis ya. Karena gue SMA itu 4 tahun. SMA 4 tahun, pas kelas 1 itu nggak naik. Jadi orang-orang tuh suka kaget, nggak percaya kalau gue SMA 4 tahun, karena kan ngelihatnya biasanya orang Cina pintar-pintar gitu, jago Inggris, jago komputer, padahal enggak. Anjing gue ngapus data di komputer tuh bingung kadang nyuruh orang lain, padahal gue kuliah IT. Kadang bingung gitu. SMA gue 4 tahun, kelas 1 nggak naik. Itu pas lulus SMP ke kelas 1 SMA itu dimasukin nyokap ke salah satu SMA favorit lah di kota Palembang. Di SMA favoritnya masuk sana, ternyata otak gue nggak nyampe. Semester 1 itu dari 15 pelajaran merah 12. Yang nggak merah itu cuma bahasa, PPKN sama agama. Sisa 12-nya itu merah gitu. Ya seenggaknya masih bermoral gitu, beragama kuat juga kan. Semester 2 gitu udah sempat ngomong ke nyokap bahwa kayaknya gue nggak kuat nih di sekolah ini gitu, pelajarannya nggak masuk ke otak gue. Akhirnya semester 2 ya lumayan gitu, ada peningkatan jadi merah 10 gitu. Nambah sosiologi sama apa gitu, satu lagi lupa gue nggak merah. Akhirnya dinyatakan nggak naik kelas sama kepala sekolahnya gitu. Pengambilan raport malu banget gitu sama nyokap, karena kan nyokap yang ngambilin raport gitu, malu gitu. Cuma masih kayak udah bisa Win, bisa ya mau gimana, nggak apa-apa katanya. Terus ditawarin lagi, kamu mau nggak nyoba di sini lagi setahun lagi nyoba. Bilang ini aja merah 10 gitu kan, maksudnya nyoba setahun lagi merah 8 ya peningkatan, cuma kan butuh 5 tahun gue lulus 1 SMA gitu. Jadinya enggak lah, pindah aja balik kampung ke Prabu Muli. Kampung gue di Prabu Muli gitu, 2 jam dari Palembang lah kurang lebih. Pindah ke Prabu Muli, ngulang dari kelas 1 SMA.
Dan pas masuk kelas 1 SMA di kampung gua, ketemu sama adik kelas gua di SMP gitu. Jadi sempet satu kelas bareng. Lo kok lu sama kok jadi sekelas, perasaan lu kakak kelas gua gitu. Ya gue nggak tahu, nggak naik, gue bilang malu kan. Jadi nggak naik, pindah ke sana gitu. Tapi pas di Prabu Muli di SMA kelas 1-nya cukup aktif lah di kelas, di sekolah gitu. Di sekolah negeri gue dulu masuk ya. Jadi ketika di kelas tuh, ketika guru-guru ngasih soal, ngasih pertanyaan, gue selalu ya bisa jawab lah gitu, bisa jawab. Sampai akhirnya naik kelas dengan nilai lumayan gitu. Temen-temen tuh ngeliatnya kayak, anjir, Erwin pinter banget. Terus dalam hati gue, ini bukan pinter, jam terbang. Gue bilang. Karena gue udah berasa dejavu nih, pelajaran-pelajarannya udah kayak pernah denger gitu. Jadi udah gitu. Dan bener pas kelas 2, dari 40 siswa gue ranking 35. Untung naik tuh, jadi kayak mereka tuh kayak, Erwin pinternya setahun doang ya. Bukan, gue bilang, dejavunya nggak berasa sampai kelas 2 gitu, baru kelas 1 doang. Jadi ya udah gitu. Tapi akhirnya sekolah di kampung kelas 2 sampai akhirnya kelas 3 lulus dengan ya nilai seadanya gitu. Sempet masuk koran kota gue lah, juga nama gue gara-gara masuk BINUS. Jadi di angkatan SMA gue yang masuk BINUS itu ada 3 orang. Nah, kenapa bisa masuk koran dan diberitakan di koran itu bahwa gua salah satu murid yang lulus di BINUS dengan peringkat ketiga tertinggi katanya. Padahal kenyataannya pada saat tes gua kan goblok, bodoh secara akademis. Jadi pas tes tuh di BINUS waktu itu ada tes untuk menentukan berapa bayaran biaya masuknya. Jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau lolos golongan 1 lu bayar cuma 15 juta, golongan 2 20 juta, golongan 3 25 juta. Nah, gue masuk yang golongan 3. Kepala sekolah salah nangkep, dikira gue peringkat 3 tertinggi. Padahal paling bodoh, karena gue keluar duit paling banyak, 25 juta gitu. Tapi akhirnya mutusin ya udah nyoba kuliah di Jakarta gitu. Sebelum masuk BINUS pengen nyoba IKJ, pengen nyoba ngambil psikologi, cuma ditentang sama nyokap gitu karena nggak ada masa depannya katanya. Ngapain kuliah IKJ, kayak lu mau jadi apa gitu setelah lulus dari sana gitu. Lihat kakak gua kan IT juga di BINUS kan. Lihat kakak lu kerja udah oke, mapan di sana. Ya udah akhirnya mau nggak mau pindah ke BINUS gitu, dari SMA lulus pindah ke BINUS. Nah, itu pertama kalinya gue ngerantau ke Jakarta tanpa orang tua gitu. Sempet awal-awal tuh mikir kayak di kampung gue tuh pas SMA tuh gue demen banget nonton FTV gitu, dimana kayak cerita-cerita kampusnya seru gitu. Jadi yang ada di bayangan gue tuh kayak, anjir, gue ntar awal kuliah ketemu cewek, kenalan, dijemput pakai mobil, diantar kemana-mana gitu. Ternyata enggak, masih jalan kaki aja gitu. Cuma ya udah akhirnya 2011 lulus kuliah, sempat kerja kantoran di salah satu bank swasta gitu sebagai IT. Nggak kuat, pindah lagi ke bank lain sebagai marketing. Nah, di situ udah mulai kenal stand up tuh 2012 gitu. Kenal, masih ya suka-suka stand up aja lah gitu. Cuma nyokap nentang gue di stand up. Dia nggak suka sebenarnya gue ada di dunia stand up inilah gitu. Sempet ditentang dan ditawarin, ya udah karena masa depan lu di stand up kayaknya gak jelas juga, Win, lu udah gue kasih kesempatan buat nyoba 3 tahun nggak ada perkembangan, udah balik toko aja katanya. Nyokap di kampung buka toko gitu, ya udah mama nggak ada yang nerusin toko, kamu aja yang jaga toko. Terus gue bilang gue masih pengen bangun karir di sini gitu, sebagai stand up, sebagai penulis gitu. Banyak target yang pengen gue beli sendiri, mobil, rumah gitu segala macem. Cuma belum kesampaian sampai sekarang. Nyokap tuh ngelihat itu sebagai celah gitu. Jadi ditawarin, Win, kamu pulang kampung, mama beliin mobil langsung. Bilang gue langsung,
mikir kayak lumayan juga nih pulang kampung jaga toko dapat mobil kan. Cuma nggak jadi karena ternyata dia mau beliin mobil gue tuh mobil pick up buat nganter-nganter barang. Gue bilang, iya gue jalan-jalan pakai pick up kan nggak lucu ke mall. kayak loading barang gitu jadinya. Nggak jadi pulang gitu sampai akhirnya ya nyoba-nyoba tetap stand up gitu. Sebenarnya lebih ketika gabung stand up tuh lebih ngerasanya kayak kayak candu aja gitu. Job yang datang tuh cuma sebulan sekali dengan budget ya sejuta kayak gitu sebulan sekali. Tapi yang bikin candu tuh di tongkrongannya. Karena tongkrongannya tuh bawaannya happy, kayak nggak ada masalah gitu. Tapi pas balik ke rumah tuh merenung, anjir gue ngapain aja tadi, nggak ada kegiatan gitu, nggak ada yang gue lakuin di tongkrongan, ngapain gitu. Akhirnya ternyata akhirnya gue baru petik sekarang gitu hasilnya mulai dari 2018 lah gitu. Hasil dari gua nongkrong ternyata selama ini ya ada hasilnya gitu, membuahkan hasil di ngebuka kesempatan kerja gitu. Karena nongkrong, kenal siapa-siapa, sampai akhirnya dapet 17 akhir itu dapet tawaran nulis program TV Republik Sosmed gitu bareng Regen, Sigit sama Tretan Muslim. Nah habis itu ngelihat celah bahwa oh ini kayaknya ada nih kemungkinan peluang untuk kerja di bidang ini gitu. Akhirnya ngikut kelas skenario dari Koernas, ngikut dari situ belajar, mulai naik dapat tawaran series, mulai naik lagi dapat tawaran film, dan ya sampai sekarang ada aja gitu tawaran kerja nulis gitu ya. Lebih ke jarang sih sebenarnya, tapi ada aja gitu. Lumayan lah ya, bisa buat hidup. Ada aja. Cuma itu dia yang seru tuh banyak banget hal-hal yang kalau gue ngelihat masa kecil gue, kayaknya gue cerminan masa kecil gue ya harusnya gue sekarang ada di toko gitu, duduk di meja kasir mencet kalkulator tanpa ngelihat lagi gitu karena udah hafal angkanya di mana, nerima duit, kembalian segala macem gitu. Ada di titik ini, dan yang gue nggak nyangka juga 2018 saat gue masih belum siapa-siapa, gue juga waktu itu belum menjabat sebagai wakil presiden Stand Up Indo. 2018 gue mutusin bikin special show gitu, judulnya Who Am I. Bikin itu awalnya pengen di Jakarta aja, bikin spesial kecil-kecilan aja kayak 100-200 penonton. Cuma gue tuh suka iri ngeliat temen-temen gitu kayak mulai jalan tour, anjir kayaknya seru juga nih tour, tapi kayak masih ada ragu ada yang nonton gak ya. Sampai akhirnya ya udah bikin aja deh, gambling bikin, dan ya lumayan lah gitu. Nggak ada nonton sebenarnya sih, mencoba menghibur diri sendiri aja bang. Tapi sepi penontonnya asli. Kayak sempat pede gitu. WMA itu gue jalan 7 kota gitu, dan bahkan yang tragis dari 7 kota itu ya ada yang satu kota yang cuma 5 penonton itu. Gue juga udah ceritain di spesial gue. Banyak banget venue-venue aneh yang harus gue hadapin gitu, nggak kayak komik-komik lain gitu. Pernah dapat venue cafe yang lagi renovasi, jadi belakang panggung masih ada tukang kerja ngegrenda, bentrok suaranya kan ngeng kayak gitu. Jadi aneh-aneh aja panggungnya. Jadi tapi itu gue lakuin karena itu basicnya sih, dasarnya karena gue iri ngeliat temen-temen jalan tour, lebih ke penasaran aja, kok masa gue nggak bisa sih. Ya bisa, tapi ya gitu hasilnya. Dan di situ saat itu tuh 2018 tuh gue kan baru ngerintis banget dari nol di kerja di bidang penulis gitu. Tour WMA itu gue rugi hampir 5 juta kurang lebih, dan saat itu kerjaan nulis masih dikit. Untungnya kebantu karena gue dulu pernah kerja 2 tahun di bank. Ada duit BPJS ketenaga kerjaan. Gue cairin tuh duit BPJS gue 5 juta, pas banget 5 juta. Langsung habis buat nombok tur gue gitu.
di Jakarta yang niatnya balas dendam, nggak dendam banget ternyata. Karena gue untung cuma berapa di Jakarta tuh, sekitar nggak nyampe 1 juta deh untung bersihnya kayaknya. Cuma ya udahlah, karena lebih ke kepuasan pribadi aja gitu, dan untungnya kan dibantu oleh Panji dan teman-teman di Comika ID gitu kan, bisa berkelanjutan ngejual karya gua gitu di sana. Sampai akhirnya 2020 mutusin untuk bikin spesial lagi. Awalnya sama, pengen bikin spesial aja di Jakarta. Cuma mikir-mikir kayaknya tour lagi seru nih kayaknya. Mikir ya udah coba lempar-lempar, akhirnya nyangkut 5 kota gitu. Ada anehnya, tetap cerita penonton sepi, venue aneh pasti ada gitu. Di stand up gue selalu ngelihat role model gue tuh ya komik-komik senior lah gitu, dan yang paling sering gue terapin caranya adalah cara Panji yang bilang bahwa lu harus treatment penonton biar mereka mau datang lagi ke show lu berikutnya, ke tour lu berikutnya gitu. Nah yang gue inget itu adalah Panji tuh sering bilang acara akan mulai tepat waktu karena bukan nggak mau nungguin yang telat, tapi mau menghargai yang tepat waktu gitu. Itu yang coba gue terapin di gue, tapi masih setengah-setengah karena pas Alinea Tour mampir ke Malang, itu venue-nya di kafe, penontonnya itu yang beli tiket tuh cuma 30. Nah acara gue bilang acara akan mulai tepat 7:30, bukan nggak mau nungguin yang telat, tapi mau menghargai yang tepat. Di Malang tuh penonton cuma 30 ya, kurang lebih 30. Sampai akhirnya jam 7:30 itu penonton baru yang datang tuh 10. Gue ngajak opener gue kan Harry Hore, terus gue bilang, Her, lu siap ya, 7:30 tank kita akan mulai. Karena bukan mau menunggu yang telat, tapi menghargai yang tepat. Terus Harry kayak, enggak Win, lu bukan Panji, katanya, tungguin aja 25 lagi sayang penonton, katanya. Gue juga nggak siap stand up depan 10 orang doang, katanya. Oh ya udah Her, gue. Akhirnya ngaret acaranya jam 8 baru mulai, karena jam 8 baru dateng gitu penonton. Terus ya udah akhirnya jalan tour ke 5 kota sampai akhirnya nyampe final di Jakarta. Ada kejutan lah gitu, dimana gue bisa nyuruh salah satu founder stand up untuk terlibat di panggung gue gitu. Ya bakal kaget lah mudah-mudahan kalau nonton Alinea gitu. Nah makanya gue tuh sering suka aneh gitu sama teman-teman komik gitu yang banyak ngeluh kalau mereka tuh takut pengen bikin spesial, takut pengen jalan tour. Maksud gue adalah contoh yang paling pas untuk membantah ketakutan lu semua gitu. Yang penting lu ya modal nekat pengen jalan gitu. Ya urusan rugi atau ya perlu dipertimbangin, cuma ya kalau lu pengen jalan gitu maksudnya. Banyak yang alasan takut, alasan apalah gitu. Ya lu lihat gua gitu maksudnya. Contoh paling pas dari penonton dikit, venue nggak enak, tapi tetap jalan aja gitu. Ya walaupun ada rugi material, cuma ya ada kepuasan pribadi lah setelah bikin itu gitu. Dan gua yang sekarang ada di sini ya juga bukan karena usaha gue sendiri. Selain karena usaha gue sendiri, banyak banget orang-orang di belakang gue yang ngebantu gue, yang kayaknya butuh 15 menit sendiri untuk nyebutin semua nama mereka gitu, ngebahas kebaikan mereka satu-satu yang sulit gitu gue sebutin gitu. Tapi ya intinya terima kasih udah support di belakang gue, terima kasih udah ngebantu karir gue untuk di tahap sekarang gitu ya. Semoga masih bisa berkembang, masih bisa terus berkarya, dan masih bisa terus support untuk komunitas stand up Indonesia gitu ya. Terima kasih, sekian aja dari gue. Terima kasih udah mendengarkan monolog gue.